Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novainti Pangarungan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Saat ini saya akan membawakan resum jurnal yang berjudul Kontaminasi Logam Berat, Arsen dan Merkuri pada Air Tanah Dangkal di Wilayah Pesisir Semarang dan Demak. Semarang sebagai bagian dari daratan dan air di pantai Jawa Utara telah terkontaminasi oleh logam berat. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa pesisir Semarang telah terkontaminasi oleh logam berat pada air laut dan sedimen. Logam-logam berat tersebut diprediksi berasal dari luar maupun dari dalam air pantai Semarang. Sedangkan logam berat yang berasal dari dalam air pantai diasumsikan berasal dari korosi logam kapal dan bangunan. Studi tentang kontaminasi arsen dan merkuri di dalam air tanah di daerah pantai Semarang dan Demak masih sangat sedikit, sehingga perlu untuk mempelajari keberadaan logam berat dalam air tanah di daerah Semarang dan Demak. Metode yang digunakan dalam penelitiannya ini metode uji sampel, di mana prosedur analitik arsen dan merkuri menggunakan metode standar untuk pemeriksaan air dan air limbah. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa beberapa sampel tidak memiliki standar untuk layak minum. Beberapa sampel memiliki rasa dan bau yang tidak enak. Konsentrasi arsen di lokasi penelitian berkisar antara 0,102 sampai 0,502 ppm, jauh di atas nilai alami yaitu 0,01 ppm, yang menunjukkan bahwa air tanah dangkal telah tercemar. Berdasarkan lokasi area penelitian, Semarang dan Demak adalah kota industri dan pertanian, sehingga dapat diartikan bahwa sumber utama polutan arsen dalam kegiatan ini berasal dari pertanian dan industri. Hasil analisis arsen menunjukkan bahwa konsentrasi arsen di dalam air tanah lebih tinggi di daerah Demak dibandingkan daerah Semarang. Pola penggunaan lahan di kedua daerah berbeda, di mana Demak penggunaan lahan utama adalah pertanian dan sebagian industri, sedangkan kota Semarang lebih utama industri dan pemukiman. Dapat disimpulkan bahwa konsentrasi arsen dalam air tanah adalah karena kegiatan pertanian dan industri. Hasil analisis merkuri dari 8 lokasi sampel air tanah di Semarang dan Demak menunjukkan bahwa hanya ada 3 lokasi yang mengandung merkuri. Di antaranya yaitu pada daerah Semarang pada STA02 dan MK01, dan di Demak pada DMA01. Lokasi STA02 dalam kawasan Terboyo dan MK01 dalam kawasan Mangkang, Semarang, merupakan kawasan industri. Sementara pada air tanah Demak pada lokasi DMA01 yang terletak pada kawasan Menko, Kecamatan Wedung, secara umum merupakan lahan pertanian dan di sekitarnya pemukiman yang cukup padat dengan usaha perikanan. Dijumpai merkuri pada air tanah dangkal di Semarang kemungkinan paling besar berasal dari limbah kegiatan industri. Kehadiran merkuri dalam air tanah di sumur dangkal di Demak di daerah pemukiman kemungkinan terjadi dari aktivitas industri pertanian atau aktivitas manusia yang secara sembarang membuang limbah yang mengandung merkuri. Konsentrasi merkuri di Semarang secara umum dijumpai lebih tinggi dibandingkan konsentrasi merkuri di Demak. Hal ini dapat diinterpretasikan jumlah polutan yang lebih besar berasal dari kawasan industri, atau juga dapat dihubungkan dengan jarak sumber polutan yang lebih dekat dengan lokasi pengambilan sampel. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu arsen dan merkuri ditemukan dalam sampel air tanah dangkal di Semarang dan Demak dengan berbagai tingkat konsentrasi. Analisis sampel air tanah menunjukkan merkuri dan arsen terdeteksi dalam kisaran 0,023 sampai dengan 0,266 dan 0,01 sampai dengan 0,05. Secara umum rata-rata konsentrasi arsen di Demak lebih tinggi dibandingkan di Semarang, sedangkan konsentrasi merkuri di Demak lebih rendah dibandingkan Semarang. Konsentrasi arsen dan merkuri yang jauh dari konsentrasi alami air rata-rata di Indonesia menunjukkan bahwa air tanah di daerah penelitian telah tercemar oleh arsen dan merkuri. Kemungkinan terbesar sumber utama polutan arsen dan merkuri adalah kegiatan pertanian dan industri di kota Semarang dan Demak. Demikian hasil resum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.